Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Tumbuhnya Nasionalisme di Kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Filipina. Jadi dalam nasionalisme di Filipina juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Yang pertama, munculnya kaum terpelajar yang berpendidikan barat. Yang kedua, karena perlakuan yang lebih tidak adil terhadap kehidupan bangsa Filipina, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, rakyat Filipina pernah merasakan suasana liberal pada masa Gubernur Torre pada tahun 1869 sampai dengan 1871. Yang keempat, pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 sehingga memperluas arus informasi dan pengaruh barat masuk ke timur Filipina. Yang kelima, revolusi industri kedua dengan ditemukannya kapal, transportasi, dan telepon. Yang terakhir, pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, Revolusi Cina, dan Turki Muda. Yang kedua, Myanmar. Nasionalisme Myanmar timbul disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, yaitu yang pertama, kemenangan Jepang dalam Perang Jepang-Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, nasionalisme di India mempengaruhi timbulnya nasionalisme di Myanmar. Yang ketiga, adanya perdamaian Versailles yang memperjuangkan hak-hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka. Setelah terjadinya beberapa perlawanan antara rakyat Myanmar melawan para penjajah, pada pertengahan abad ke-19, Inggris menguasai Myanmar secara resmi dan menyatukan Myanmar dengan India. Pada era Perang Dunia Kedua, Myanmar diduduki Jepang. Era pendudukan Jepang ini dimanfaatkan rakyat Myanmar untuk mengorganisir gerakan kemerdekaan mereka dengan mendirikan Liga Rakyat Merdeka Anti-Fasis atau AFPFL di bawah pimpinan Aung San. Pergerakan nasional Indonesia lahir dari berbagai kondisi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Pada kaum nasionalis yang pertama ini dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa keluarnya tokoh-tokoh radikal Budi Utomo seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dari organisasi tersebut setelah Pangeran Notoprojo dari Pakualaman memegang pimpinan pada tahun 1911. Indis Partis adalah organisasi campuran yang menginginkan kerjasama orang Indonesia dan Bumi Putra. Indis Partis yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dr. E.F.E. Dewisdeker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Tiga tokoh ini terkenal dengan tokoh radikal. Dewisdeker terkenal dengan kritikan-kritikan terhadap pemerintah kolonial Belanda lewat surat kabar yang dipimpinnya yaitu The Express. Ada banyak sekali organisasi-organisasi politik tetapi kemudian digantikan oleh para pelajar dan pemuda yang membentuk suatu organisasi dan kemudian mengadakan kongres pemuda yang pada akhirnya mengeluarkan ikrar atau Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan nama Sumpah Pemuda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.